tidak menjaga kemurnian Taurat dan kitab-kitab samawi yang lainnya, termasuk juga Injil, termasuk juga Zabur. Itu difirmankan di dalam Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celaka orang-orang yang mengetahui, para ulamanya dari mereka, yang mereka itu menulis kitab suci Taurat maupun Injil dengan tangannya, dengan hawa nafsunya, thumma yaquluna hadza min indillah. Terus mereka bilang ke umat, ini loh kitab suci dari Allah. Padahal sudah dia rubah isinya, sudah dia otak-atik. Kenapa yang ini tidak dijaga, tapi yang Quran dijaga? Semua itu berujung pada ujian, Pak. Apa dikira Quran itu tidak ada yang berusaha ngotak-ngatik dan merubah? Di masa Nabi saja ada. Ujian. Ujian bagi orang yang ngotak-ngatik, ujian bagi umat muslim agar sama-sama menjaga. Walaupun tanpa bantuan mereka, Allah sendiri yang akan menjaga kitab suci tersebut. Jadi di masa Rasulullah itu ada seorang yang berusaha membuat tandingan Quran dengan membuat surat Al-Fil. Kalau Al-Fil yang turun dari Allah itu kan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini ada kejadian nyatanya loh, Pak. Abroha sekitar 40 tahun sebelum kelahiran Nabi. Alam naj'al kaidahum fi tadlil, dan semuanya hak, cerita ini betul, fakta. Malah yang tidak terungkap sejarah, ya karena kan ini kan kejadian sebelum Rasulullah lahir. Berarti kalau Rasulullah belum lahir, sahabat Abu Bakar dan lainnya generasi yang selevel umurnya dengan beliau juga belum lahir. Malah informasi Quran ini ya ada informasi yang tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy di masanya. Tapi Abdul Muthalib sudah ada, karena yang pada saat itu kakeknya Nabi SAW itu menjadi juri. Nah kemudian kitab Taurat, kemudian kitab Injil kenapa tidak dijaga? Usaha untuk merubah kitab suci itu ada, untuk membuat tandingan itu ada. Salah satunya Quran, dibuat surat tandingan Al-Fil, wa ma adraka mal fil, udhunuhu kabir, dhailuhu anfuhu tawil. Gajah. Tahukah kamu gajah itu apa? Seekor hewan yang telinganya gede, belalainya panjang. Apa ini surat, Pak? Nah, kalau kayak gitu cuma diarabkan saja ya. Wa ma adraka mal hisan. Tahukah kamu apa itu kuda? Wa ma adraka mat thair. Tahu enggak kamu apa itu burung? Punya 2 sayap, bisa terbang tinggi. Ini kan lebih tepatnya review, Pak. Wa ma adraka ma gadu-gadu. Tahu enggak kamu apa itu gadu-gadu? Ini review, enggak ada isinya. Begitu. Jadi kalaupun mereka berusaha membuat tandingan atau ingin merubah isi Quran, proses atau arah ke sana ada. Tapi bahasa dan rasa bahasanya akan lain. Kemudian kitab suci yang lain dirubah isinya oleh ahlul kitab. Dan kenapa tidak dijaga oleh Allah? Satu, ngetes, nguji mereka, seberapa amanah mereka. Kami pun juga diuji sama Allah. Seberapa amanah kamu aji menyampaikan ayat Quran, ditambahin enggak atau dikurangin? Untuk kepentingan biar kamu dikatakan wow oleh orang-orang. Kan begitu ujung-ujungnya kan apa, Pak? Famous. Makanya isinya dirubah. Untuk biar apa? Tidak kehilangan pengikut orang-orang ahlul kitab. Ayo sini jadi pengikut saya. Ikut situ dikit-dikit haram. Ya sudah, yang haram kita rubah jadi halal, kan begitu. Biar apa? Biar enggak kehilangan. Ujung-ujungnya kan begitu, Pak, pengikut. Apa lagi? Pengikut, biar kemudian dirubah. Nah, berhubung Quran ini adalah kitab suci yang terakhir, kemudian tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kemudian nabi ini juga menutup risalah kenabian para nabi. Maka sebagai bentuk hujjah Allah, alasan Allah nanti, Allah akan memutuskan fulan disiksa atau tidak, ya dengan kitab suci ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kitab suci Al-Quran ini sampai hari kiamat. Dengan cara apa menjaganya? Dengan cara dihafalkan oleh banyak orang. Sampai sekarang kalau ada orang yang pengen ngerubah surah Al-Ikhlas
Di otak-atik semua tahu. Kenapa? Karena bapak dari ujung sana sampai ujung sana surah Al-Ikhlas tahu. Tapi kalau yang di otak-atik surah Al-Baqarah, apakah bapak hafal surah Al-Baqarah? Nah, berarti harus ngapalnya dari depan. Tapi kalau imam kita tadi Ustadz Arif, ya beda harokat saja, atau Ustadz Ismail, tak, wah itu langsung disembur, langsung dibetulin, salah. Kenapa? Hafal Quran. Yang sekarang pesantren-pesantren itu tiap tahun minimal mengeluarkan 50 hafid Quran loh Pak. Itu satu pesantren loh Pak. Jadi cara Allah menjaga. Kalau dulu Taurat dan Injil yang menguasai cuman ulamanya saja. Jadi umat-umat kayak kita begini nggak ada yang hafal Taurat dan Injil. Tapi sekarang coba. Mungkin putranya bapak ada yang sudah hafal 30 juz. Tapi bapaknya belum 30 juz 30. Anaknya sudah juz 30 hafal atau 30 juz. Tapi bapaknya juz 30 saja belum hafal. Lebih pintar anak. Alhamdulillah nggak apa-apa. Itu namanya perbaikan generasi Pak. Ya, kita punya kekurangan nau'in. Kita nggak bisa ngajar didik anak kita hafal Quran. Kita titipkan pada para penghafal Quran. Biar hafal Quran. Nanti bapak dikasih mahkota sama Allah di akhirat. Nah, dulu bapak tuh pengen belajar Quran. Tapi nggak kesampaian. Karena teknologi nggak seperti sekarang. Ekonomi nggak seperti sekarang. Kamulah satu-satunya harapan bapak. Dorong. Dah, terus, hafalkan terus. Sekolah umum tetap, tapi prioritas Quran. Masya Allah, hafal Quran. Jadi, kenapa kitab lain tidak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak sekali alasan yang diutarakan oleh ulama. Salah satunya adalah nguji mereka. Kemudian, nguji mereka yang merubah. Kemudian, karena kitab-kitab suci itu ya jaraknya terlampau jauh dari satu nabi ke nabi yang lainnya. Kemudian, mereka memang dikenal tidak amanah dalam menyampaikan kitab suci ulama-ulamanya dan banyak beberapa alasan yang lain. Tapi untuk Quran memang Allah Subhanahu Wa Taala jaga karena ini adalah kitab suci yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Dan kalau ada kesalahan pada Quran, ini tentunya akan membahayakan generasi-generasi berikutnya. Makanya dari dulu Quran itu tidak berubah, seperti itu ya seperti itu. Bahkan Quran ini ada di dalam dadanya setiap umat Islam. Imam Syafi'i hafal Quran umur 6 tahun. 6 tahun sudah hafal 30 juz. Bacanya mundur pun beliau tahu dari An-Nas begitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dulu yang ditanamkan pertama kali adalah Quran. Sudah, bacaan yang lain nanti. Setelah Quran baru hadis. Enggak ada ceritanya belajar hadis dulu baru Quran. Dulu seperti itu. Ya, madrasah-madrasah dulu dan sebuah kebanggaan dan aib ketika anaknya belum hafal Quran. Ini cara Allah menjaga agama yang hanif ini dengan ulama-ulama yang lurus. Makanya tadi menjawab, kan Quran baru kemudian ditulis setelah zaman Utsman bin Affan. Waktu itu Pak, ada ratusan sahabat Nabi yang hafal Quran. Dan Rasulullah mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Ini jawab yang tadi. Umatku tidak akan berkumpul sepakat untuk merubah Quran. Kalau ada 100 orang atau 50 orang ya, atau DKM, mustahil mereka membuat satu program yang program ini mencederai Islam. Misalkan DKM sepakat, ayo kita Ramadan ngadain dangdut di dalam masjid. Saya yakin Pak Haji Rohiman maju dulu, ayo. Kenapa? Mustahil dan saya juga nggak mungkin percaya begitu ya. Artinya apa? Umat Nabi itu berkumpul jadi satu, kemudian melakukan sebuah kesepakatan untuk tidak baik. Mesti ada salah satu yang berteriak dan bersuara. Gitu. Kalau tetap dijalankan, Anda sendiri yang menanggung dosa. Apalagi ini sekupnya adalah Quran. Maka para sahabat nggak mungkin secara logika ada lebih dari 100 orang sahabat. Walaupun itu baru dikodifikasi, baru ditulis setelah Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia. Mustahil kemudian mereka biddarurah ya. Logikanya itu nggak masuk kalau Quran itu kemudian mereka rubah-rubah. Kemudian menjadi satu mushaf Utsmani. Itu pun cuma satu waktu itu Pak. Mohon maaf bukan cuma satu, ada 4. Dan masternya disimpan di rumahnya sahabat Utsman bin Affan. Agar apa? Agar orang tidak bermudah-mudah nulis. Enggak boleh. Pokoknya semua selain Utsmani dihanguskan. Agar menjadi seragam satu bacaan. Nah baru setelah itu bertambah
ya penghafal, akhirnya kemudian diperbanyak. Nah, dulu pun belum dicetak. Quran itu semuanya di sini, Pak. Bahkan belum ada ini panjang nanti saya cerita mengenai sejarah harokat Quran. Ya, pertama yang meletakkan ilmu itu adalah namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, nantilah kalau sudah waktunya nanti kita akan berbicara mengenai penulisan Al-Quran. Karena ini panjang sekali kalau kita teruskan. Begitu Pak Haji, saya tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.